Halo anak-anak, ya kali ini kalian datang dan mendengarkan sedikit pemaparan materi dari Mr. Brian mengenai bagaimana kita mengolah tubuh kita supaya meningkatkan derajat tubuh kita dari taraf sehat kepada taraf bugar. Ya, untuk bisa membedakan dari aktivitas fisik yang memberikan peningkatan taraf kebugaran tubuh kita, perlu dilakukan yang namanya latihan. Seperti kita tahu bersama, latihan adalah suatu proses berulang yang kita lakukan. Kalau di dalam aktivitas fisik, itu harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, teratur, dan yang paling penting, meningkat secara bertahap dengan terukur. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita lihat di sana. Ya, di dalam latihan itu paling penting kita tahu tujuan dari kita latihan itu untuk apa, sehingga prinsip-prinsip di dalam kita mencapai tujuan tersebut dapat kita sesuaikan. Nah, kurang lebih ada beberapa prinsip, antara lain spesialisasi, ya, atau spesifikasi atau perorangan. Yang kedua adalah perorangan, lalu yang ketiga adalah variasi, ya. Yang keempat adalah meningkatkan beban secara bertahap. Yang kelima adalah pengembangan secara multilateral atau secara banyak faktor. Yang keenam adalah recovery, ya, atau reversibility. Juga yang ketujuh adalah harus paham mengenai beban latihan yang berlebih supaya kita bisa terhindar dari terjadinya cedera yang tidak kita inginkan karena latihan yang kita berikan ke tubuh kita itu melebihi kebutuhan dari tubuh kita itu sendiri. Nah, masing-masing dari prinsip latihan tersebut perlu kita kenal. Ya, tadi tujuan kita apa sehingga kita perlu secara spesifik merencanakan suatu latihan tersebut disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Itu kenapa tadi Mister sempat singgung harus terukur. Nah, tubuh kita butuh seperti apa itu yang kita berikan. Individualisnya tinggi gitu ya. Lalu ada variasi. Hari ini kita latihan, besok lusa kita latihan, besok lusanya lagi kita latihan seminggu 3 kali, dalam 3 hari dalam seminggu tersebut kita lakukan secara bervariasi. Ya, tapi perlu diperhatikan juga prinsip variasi ini ketika tujuannya untuk mengembangkan otot, sering terjadi ketidakcapaian tujuan tersebut karena terlalu banyak variasi. Ya, otot sulit merekam gerakan tersebut sehingga perubahan bentuk otot tersebut atau pengembangan komponen dari otot tersebut pun nanti akan sedikit terhambat. Jadi hati-hati di sini. Ya, melakukan variasi dalam latihan baik untuk latihan-latihan yang sifatnya kecepatan ataupun daya tahan. Ya, lalu untuk meningkatkan beban secara bertahap, nah nanti itu kita bahas mengenai pengukuran ya, supaya kita tahu set, repetisi, durasi istirahat. Nah, itu harus sesuai. Ya. Nanti Mister akan review sedikit karena kalian sudah pernah mendengarkan dan sudah pernah mempelajari tentang materi tersebut. Nah, prinsip recovery tadi durasi istirahat, kalau salah kita tentukan itu bisa menjadi beban latihan. Jadi itu pun tidak baik. Ya. Dan yang paling akhir kita benar-benar sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan supaya tidak terjadi overtraining. Nah, itu adalah beberapa prinsip ya yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan satu latihan. Nah, jangan berpikir mau latihan aja kok ribet, sir. Iya, kalau kita latihan untuk mencapai satu tujuan tertentu, perlu kita mempertimbangkan prinsip-prinsip yang disampaikan tadi. Ya, kalau kita latihan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, boleh. Kalian mungkin tidak terlalu mengikuti ketujuh prinsip yang telah Mister jelaskan tadi. Ya. Nah, yang paling penting juga yang kedua, selain prinsip-prinsip latihan, ya, kalian perlu mengenal komponen apa yang kalian latih dari tubuh kalian, serta faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan di dalam latihan itu sendiri.
Nah, Mister mulai dengan latihan itu pastinya kita mengembangkan gitu ya komponen atau kemampuan fisik kita gitu ya, kemampuan fisik kita. Nah, ada apa saja kemampuan fisik kita? Sudah pernah Mister jelaskan ya. Sudah pernah Mister jelaskan. Nah, Mister mungkin hanya memulai dari urutan yang terpenting yang perlu kita bangun di dalam tubuh kita. Ya, jadi pada umumnya ada 2 tujuan utama orang melakukan latihan. Pada umumnya orang ingin membentuk badannya supaya lebih ideal dengan berat badan yang seimbang. Ya, yang kedua untuk tujuan prestasi. Ya. Nah, dari kedua tujuan ini bisa Mister turunkan sedikit di mana kebanyakan orang ketika melakukan supaya latihan itu bisa berdampak kepada tubuh yang ideal, dia fokus kepada bagaimana mengembangkan volume otot atau melatih otot rangka, sering disebut otot badan. Yang kita kenal banyak ya, otot-otot besar. Kalau di tangan ada tricep, bicep, ya, di dada ada deltoid, di perut ada abdominal, ya, di kaki ada quadricep dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu disebut dengan otot rangka. Sementara kalau untuk tujuan yang capaiannya prestasi tadi, umumnya yang dibangun terlebih dahulu adalah atau yang dilatih terlebih dahulu adalah otot jantung. Ya, sehingga jantung kita performa kerjanya meningkat dulu baru kita mengembangkan komponen yang lain. Sehingga Mister mulai dari komponen fisik yang pertama yaitu daya tahan kardiovaskular atau kemampuan jantung dan pembuluh darah dalam bekerja untuk mensuplai semua yang dibutuhkan tubuh ya, gizi, oksigen ya, ke otot ya, dari darah ke otot, dari jantung darah dipompa ke otot dengan kandungan-kandungan yang tadi baru kembali lagi ke jantung. Nah, daya tahan kardiovaskular ini umumnya bisa dilakukan dengan latihan-latihan aerobik. Ya, apa itu latihan-latihan aerobik atau sering dikenal dengan latihan kardiovaskular nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu yang kedua kita mengembangkan yang namanya kekuatan tubuh. Ya, komponen fisik kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan tubuh kita untuk mengatasi satu tahanan yang diberikan kepada tubuh. Gitu ya. Jadi kamu mampu mengangkat satu benda karena kamu memiliki kekuatan. Tubuh kamu mampu mengatasi tahanan dari benda tersebut. Nah, yang ketiga yang perlu kita bentuk adalah kelenturan tubuh, kelentukan tubuh, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas tubuh itu sederhananya kita pahami dari kemampuan tubuh kita untuk bergerak secara tidak terbatas. Ya, biasanya kita bergerak terbatas karena ruang sendi gerak kita tidak luas. Ya, kita menyentuh contohnya ujung kaki kita terbatas di pinggang karena sering tidak kita latih. Ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kelenturan kita tidak perhatikan, rentan terjadinya cedera. Ya, sangat mudah orang yang melakukan aktivitas fisik cedera ketika tidak banyak melatih tubuhnya untuk bisa bergerak secara lebih leluasa atau lebih luas atau lebih lentur gitu ya. Banyak jenis-jenis peregangan nanti Mister akan bahas selanjutnya ya. Setelah itu yang perlu kita kembangkan lagi adalah apa? Kecepatan. Apa itu kecepatan? Kemampuan kita bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menempuh waktu yang sedikit. Oke, jadi jarak tempuh kita itu minim. Ya, kita menggunakan seluruh otot tubuh kita untuk bergerak supaya kita menggunakan waktu secara minim. Nah, itu kecepatan. Jadi, kenapa kecepatan ini kita latih setelah kita memiliki kekuatan dan kelenturan? Nah, logika kalian di sini pasti jalan, gitu ya. Tidak mungkin suatu benda akan bergerak cepat ke depan kalau dia tidak kuat. Ya, tidak ada daya dorong, tidak padat,
Gitu ya. Jadi otot harus dilatih kuat dulu baru kita bisa masuk ke kecepatan. Gitu ya. Setelah kecepatan kita latih apa? Ya, ada baiknya kita latih kelincahan. Kenapa ke kelincahan sebelum ke koordinasi? Karena kita tahu dulu merubah gerakan. Jadi kelincahan itu kemampuan tubuh merubah gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan maju lurus. Kalau kecepatan hanya bergerak lurus ke depan, kelincahan kita berubah-ubah arah secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Itu ya. Jadi mengubah posisi badan dengan cepat, tepat tanpa hilang keseimbangan, itu adalah kelincahan. Nah, setelah kita memiliki kelincahan, banyak jenis latihan akan Mister bahas selanjutnya lagi ya. Kita lakukan latihan koordinasi ya. Koordinasi atau latihan keseimbangan. Kenapa enggak keseimbangan dulu, Mister? Iya, supaya latihan kita bisa seimbang ya, penggunaan anggota tubuh kita atau pengembangan anggota tubuh kita itu bisa seimbang, kita perlu melakukan latihan koordinasi dulu. Mister kasih contoh supaya kalian tahu apa itu koordinasi. Kebanyakan orang melakukan lompat kangkang hanya membuka kaki ke samping. Apakah salah? Tidak salah. Tapi apakah ada unsur koordinasi di sana? Ada, tapi minim, karena hanya menggabungkan kaki dan tangan. Koordinasi yang baik tidak hanya melibatkan anggota tubuh, tapi juga merubah arah gerakan sehingga seimbang. Ketika lutut dibuka ke kiri dan ke kanan, kembali ke tengah, lutut juga akan dibuka ke depan, ke belakang. Nah, ini prinsip koordinasi lagi berjalan di sini. Gitu ya. Supaya seimbang latihan yang diberikan di lutut. Karena kalau kita hanya membuka ke samping, kecenderungan lutut untuk tertekuk ke depan tinggi sehingga mudah menimbulkan cedera. Sehingga koordinasi perlu ya. Atau contoh, kita latihan zigzag ya. Kita kebanyakan melakukan dari arah kanan selalu ya. Nah, harus kita ubah. Kali pertama atau set pertama atau repetisi pertama kita mulai dari arah kanan. Setelah selesai melewati 4 kon zigzag, ulangan kedua kita buat dari arah kiri lebih dulu ya, supaya jangan dominan di satu bagian kaki atau satu bagian badan atau satu arah saja yang dominan, sehingga mengutamakan komponen otot di kaki tersebut atau di tangan tersebut yang lebih berat bekerja. Nah, itu ya. Jadi koordinasi bagaimana kita mengkombinasikan gerakan kita dalam melakukan satu aktivitas supaya seimbang. Ya, setelah koordinasi baru kita lanjut ke yang namanya keseimbangan tubuh. Nah, jadi keseimbangan ini kita memelihara nih, atau kita mengatur ya. Kita mengatur stabilitas tubuh kita ketika kita sedang melakukan satu aktivitas tertentu secara statis biasanya ya. Secara dinamis bisa tidak? Bisa. Nah, misalnya kita mengitari satu jalan setapak kecil yang lurus, kita berjalan, kita coba nih iseng-iseng satu arah, tidak boleh berpindah-pindah. Jadi kaki kita berjalan saling mengikuti, kaki kiri dan kaki kanan ya, depan belakangnya selalu saling mengikuti, tidak berjalan ke samping kiri samping kanan. Kita lihat kita mampunya berapa meter. Biasanya kalau orang punya pendengaran yang baik, dia bisa berjalan lebih stabil gitu ya. Kalau orang punya pendengaran yang tidak baik, akan berpengaruh ke posisi jalan. Begitu juga punya penglihatan yang tidak baik, akan berpengaruh ke keseimbangan dia berjalan. Nah, kalau keseimbangan statis, kalian bisa coba dengan kalian mungkin berdiri satu kaki ya, lalu kalian coba mulai squat perlahan-lahan. Kalian lihat kemampuan tubuh kalian selama ini seimbang tidak? Kaki itu menumpu badan kalian. Artinya kaki dilatih sedemikian rupa sehingga mampu menumpu tubuh kalian atau tidak. Kalian coba buktikan sendiri. Umumnya orang kalau 2 kaki bisa, betul. Tapi coba 1 kaki. Harusnya bisa. Kaki kiri ataupun kaki kanan ketika kita melakukan satu squat ya, dari posisi berdiri sampai nanti paha dan betis bersentuhan, kita balik lagi ke posisi berdiri. Kalau kita selama ini melatih kaki kita dengan baik, pastinya kita bisa. Nah, keseimbangan itu pun terlihat di situ. Bagaimana kita memelihara tadi ya kemampuan tubuh kita.
Nah, setelah keseimbangan kita buat, kita mulai masuk ke yang namanya daya ledak. Oke, daya ledak atau explosive power. Nah, daya ledak ini hasil kombinasi dari latihan kekuatan dan kecepatan. Ya, kalau kalian ingat tadi Mister bilang latihan kekuatan itu bisa kita latih lebih dulu sebelum kita latihan kecepatan. Karena orang tidak mungkin bisa cepat kalau dia belum kuat. Cepat juga kalau dia tidak lentur, ruang geraknya, perpindahan kakinya atau tangannya itu akan lambat. Karena otot yang lentur akan lebih mudah bergerak dibanding otot yang kaku. Sementara di daya ledak ini sendiri tidak akan terjadi dengan baik kalau tidak punya yang namanya kekuatan dan kecepatan. Ya, karena explosive power itu muncul ketika seseorang bergerak secara cepat dan kuat. Contohnya di mana? Kamu melakukan shooting, pergelangan tangan kamu kuat, kamu latih lengan kamu akan mampu menghasilkan dorongan. Orang melakukan shooting tidak mungkin pelan ya. Ya, pasti cepat. Ya, tidak lebih dari 5 sampai 6 detik. Ya. Bahkan ketika lagi bermain shooting mungkin kurang dari 2 detik. Karena otot dari pergelangan tangan memerintah tapak tangan untuk mendorong bola itu secara cepat, itu harus sering dilatih. Nah, coba bayangkan pergelangan tangan kalian kalau kaku, tidak sering melakukan latihan itu, pasti melakukan shooting akan sulit. Atau contoh yang kedua, kalian melakukan spike atau shooting. Ya, kalau paha kalian tidak terbiasa menendang bola, pastinya bolanya tidak akan kuat perginya. Begitu juga kalau kalian tidak terbiasa memukul bola menggunakan raket atau menggunakan tangan, bola itu atau kok itu akan berjalan pasti pelan. Itu ya. Bagaimana supaya terbiasa? Ya tentu harus dilatih. Latih pun kalau tidak punya kekuatan, hanya gerakan itu yang dilatih, bolanya pasti akan berjalan tidak terlalu cepat. Ya, tidak ada daya ledak, tidak ada daya dorong di sana. Sehingga harus perlu dikembangkan yang namanya kekuatan. Ya, dan kecepatan melakukan gerakan itu dapat terlatih seiring kita melakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Oke, setelah daya ledak, ya, komponen fisik selanjutnya yang perlu kita kembangkan ada 2. Ya, ini juga sering disebut sebenarnya sebagai komponen fisik tambahan atau komponen fisik pengembangan tambahan. Ya, yang pertama adalah ketepatan, yang kedua adalah reaksi. Nah, apa itu ketepatan atau akurasi? Ketepatan itu kemampuan kita mengarahkan gerakan kita sesuai dengan target atau tujuan yang kita kehendaki. Kita mengatur tubuh kita sedemikian rupa supaya dia terbiasa melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki dengan satu sasaran tertentu sesuai dengan tujuan kita. Ini harus dilakukan secara berulang-ulang supaya ketepatan itu bisa tercipta. Nah, selanjutnya adalah reaksi. Pengembangan yang terakhir reaksi. Reaksi biasanya muncul ya setelah seseorang memiliki daya ledak otot, kecepatan, kelincahan, koordinasi di sana. Ya, karena reaksi adalah respon tubuh. Ya, contohnya seperti apa? Nanti akan Mister bahas lebih detail untuk 2 contoh pengembangan ini. Tapi simpelnya kalau di ketepatan, mungkin di kepala kalian langsung terbayang bagaimana kalian melakukan satu aktivitas panahan atau lemparan ke arah sasaran, target tertentu, misalnya dart gitu ya, atau kita main bowling. Ya, sebenarnya melakukan aktivitas ketepatan bukan hanya itu. Gitu ya, banyak sekali gitu ya, passing, tendangan bebas. Nah, itu bentuk-bentuk latihan ketepatan juga. Atau di dalam reaksi, mungkin di pikiran kita melakukan yang paling gampang gitu ya. Ketika ada teman melempar bola, kita pasti tangkap. Apa ini perlu dilatih? Tadi Mister bilang ini tambahan gitu ya. Jadi perlu dilatih, tidak perlu dilatih juga. Seharusnya kalau kita sudah memiliki koordinasi tubuh, kelincahan tubuh,
ya, kecepatan tubuh, pasti kita akan memiliki reaksi yang baik gitu ya, dan juga ketepatan yang baik. Nah, reaksi yang paling gampang sebenarnya ketika untuk kita lihat ketika tubuh kita punya atau tidak, kita coba memposisikan diri sebagai seorang yang melakukan lomba lari 100 meter. Nah, bukan berarti kamu nanti harus ikut lari 100 meter, tidak. Tapi coba ketika kamu mau melakukan satu aktivitas tertentu, ditandai dengan ada satu kejadian dulu. Nah, kamu bereaksi gitu ya, umumnya logikanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau di dalam aktivitas fisik, reaksi itu biasanya tercipta ketika situasi-situasi sulit atau situasi-situasi yang tidak mudah harus dilalui oleh kita gitu ya, oleh tubuh kita. Misalnya seorang gelandang di tengah lapangan. Nah, reaksi tubuhnya itu atau reaksi fisiknya itu pasti akan lebih tinggi dibanding pemain bertahan gitu ya. Nah, ini kurang lebih adalah 10 komponen fisik yang perlu kita lakukan pengembangannya setiap hari selama kita menjalani kehidupan kita. Untuk apa tadi? Untuk meningkatkan derajat tubuh kita. Tidak hanya sekedar kita mampu beraktivitas seperti biasa, tapi kita boleh sehat, terlebih lagi meningkatkannya supaya kita bisa memiliki kebugaran. Nah, ini 2 materi dasar yang Mister berikan ke kalian, prinsip latihan, juga komponen-komponen dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan kemampuan tubuh. Ya, ke depan akan lebih detail kita bahas mengenai metode-metode pengembangannya, ya, lalu bagaimana pelaksanaan yang baik. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh. Ya, mungkin Mister di akhir sesi kita kali ini akan review sedikit mengenai frekuensi latihan, ya, set, repetisi, durasi interval, atau yang sering kita sebut dengan volume latihan gitu ya. Jadi faktor-faktor latihan yang tadi Mister sebutkan, frekuensi latihan, kekerapan tubuh kita melakukan aktivitas latihan tersebut, idealnya berapa kali gitu ya, akan kita bahas lebih jauh. Set minimal berapa, harus bisa berapa kali supaya itu memberikan dampak bagi tubuh kita, akan kita bahas lebih jauh. Ya, repetisi harus minimal berapa kali, ya, boleh lebih atau tidak akan kita bahas lebih jauh. Ya, lalu durasi istirahat, tadi Mister sempat singgung di awal, durasi pelaksanaan istirahat dan juga pelaksanaan latihan, ya, itu perlu diperhatikan. Istirahat kalau salah bisa jadi satu beban latihan tambahan yang tidak terukur sehingga dampaknya bagi tubuh juga tentunya tidak baik. Ya, lalu densitas atau lamanya waktu latihan gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sehingga perlahan-lahan kita mulai membentuk satu pola yang baik ketika kita beraktivitas, untuk khususnya aktivitas fisik, melakukan latihan. Itu perlu kita atur sedemikian rupa supaya waktu kita yang minim itu berdampak signifikan, dan waktu kita yang banyak itu juga tidak terlalu melelahkan bagi kita. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kalau kita cuma punya waktu yang sedikit untuk berolahraga, bisa kita pakai supaya dalam waktu yang singkat ini aktivitas kita tuh sangat berdampak bagi tubuh kita. Kalau kita punya waktu yang banyak, aktivitas yang lakukan ini pun bukan sekedar berdampak bagi tubuh secara fisiologis, tapi secara mental. Ya, di situ kita mungkin tidak terlalu berat penentuan beban latihan yang tadi Mister bahas, set, repetisi ya, atau intensitas latihannya, tapi lebih kepada bagaimana kita melakukan hal-hal tersebut dengan menyenangkan gitu ya, secara menyenangkan. Nah, ini materi pertemuan kita di sesi AT yang ketiga kita ini. Mister berharap kalian bisa mengevaluasi kembali apa yang sudah kalian pelajari, ada poin apa yang kamu dapatkan, boleh kamu tanyakan
atau kamu konfirmasi. Kalau ada poin-poin yang kamu rasa kayaknya Mister keliru menyampaikan ini juga, bisa kamu klarifikasi kembali gitu ya. Nah, pada intinya di pertemuan Mister bersama kalian di sesi AT hari ini, Mister berharap kalian mulai terbiasa di mindset kalian atau di peta berpikir kalian itu ketika berolahraga itu harus punya tujuan dan melakukan pengembangan secara utuh dari seluruh komponen tubuh kalian gitu ya. Nah, tadi Mister juga berusaha membangun sejak awal mana yang penting lebih dulu dan mana yang bukan berarti tidak penting, tapi mana yang benar-benar harus kita miliki di tubuh kita lebih awal dibanding yang lain sebelum kita mengembangkan kemampuan-kemampuan tubuh kita yang lain. Oke, demikian materi kita untuk sesi AT hari ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung bisa tuliskan di kolom chat baik secara private maupun di reply di informasi yang Mister sampaikan di Teams kita kali ini. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.